Pernah nggak sih ayah bunda merasa kita sudah memberikan segalanya, tapi kok si kecil sepertinya sulit sekali buat bergerak sendiri? Sedikit-sedikit panggil mama, sedikit-sedikit ayah nggak bisa. Kadang karena saking sayangnya, kita nggak tega melihat mereka kesulitan. Kita beresin mainannya, kita siapkan semua kebutuhannya, bahkan kita ambilkan air minumnya. Tapi ayah bunda, tahukah kalau niat baik kita ini justru bisa jadi penjara bagi kemandirian mereka di masa depan? Hari ini kita akan bahas rahasia psikologi bagaimana mengubah anak yang manja menjadi sosok dewasa mandiri yang tangguh sesuai usianya. Sebelum lanjut, yuk bantu dukung channel ini dengan klik like, komen, subscribe, dan share ya, agar semakin banyak orang tua hebat yang terbantu dengan anak-anaknya yang lebih mandiri dalam kesehariannya. Karena membesarkan anak adalah perjalanan yang lebih indah jika kita lalui bersama. Ayah bunda, mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Kita semua ingin menjadi orang tua yang luar biasa, bukan? Kita ingin memberikan kehidupan yang lebih mudah daripada yang kita jalani dulu. Kita tidak ingin melihat ada satu tetes air mata pun jatuh di pipi mereka karena kesulitan. Akhirnya, tanpa sadar, kita menjadi snowplow parents. Kita menjadi seperti alat pembersih salju yang sangat sibuk menyapu setiap kerikil, setiap hambapan, dan setiap debu di jalan yang akan dilalui anak kita. Kita berpikir, asalkan jalannya mulus, anakku akan bahagia. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, saat kita selalu maju paling depan untuk membereskan masalah mereka, mulai dari membela mereka secara berlebihan saat ditegur guru, hingga membereskan tempat tidur mereka saat mereka sudah remaja. Kita sebenarnya sedang mengirimkan pesan rahasia yang menyakitkan ke mental mereka. Pesan itu berbunyi, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa tanpa ayah dan bunda. Inilah tragedi yang ditemukan di University Stanford. Bayangkan, anak-anak jenius dengan skor akademis sempurna, lulusan sekolah ternama, tiba-tiba hancur berkeping-keping saat menginjakkan kaki di dunia nyata. Mereka secara intelektual adalah raksasa, tapi secara emosional mereka adalah bayi. Mereka tidak tahu cara menghadapi kegagalan kecil karena mereka tidak pernah diizinkan gagal di rumah. Mereka menelpon orang tua hanya untuk bertanya bagaimana cara menegur teman sekamar atau bagaimana cara mengelola rasa kecewa. Ayah bunda, ini adalah kebenaran pahit yang harus kita telan. Cinta yang terlalu protektif adalah cinta yang melumpuhkan. Saat kita melakukan segalanya untuk anak, kita sebenarnya sedang merampok kesempatan mereka untuk menjadi kuat. Kita tidak sedang membesarkan calon orang dewasa yang tangguh, kita sedang membesarkan tanggungan yang akan terus bergantung pada kita, bahkan saat rambut kita sudah memutih. Ingatlah, tugas kita bukan untuk memastikan mereka tidak pernah jatuh, tapi memastikan mereka tahu cara berdiri kembali setiap kali mereka tersungkur. Jangan sampai cinta kita justru menjadi alasan mereka tidak bisa terbang dengan sayapnya sendiri. Tahukah bunda, bahwa setiap kali kita menahan diri untuk tidak langsung membantu anak yang sedang kesulitan, sebenarnya sedang terjadi sebuah keajaiban di dalam kepala mereka. Di balik dahi anak-anak kita, terdapat sebuah bagian istimewa bernama korteks prefrontal. Inilah CEO dari otak mereka, pusat yang mengatur rencana, mengambil keputusan, dan mengendalikan emosi. Namun, ada sebuah rahasia teknis yang sering kita abaikan. CEO ini tidak lahir dengan kemampuan instan. Ia ibarat otot yang harus dilatih sampai pegal agar bisa kuat. Sains memberitahu kita bahwa saraf-saraf di bagian otak ini hanya akan menyambung dan menguat melalui proses trial and error. Mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Bayangkan, saat anak kita sedang berjuang mengikat tali sepatu atau mencoba mengatur uang sakunya sendiri. Saat mereka bingung, saat mereka salah, justru di detik itulah kabel-kabel di otak mereka sedang melakukan sinkronisasi hebat. Jika kita datang terlalu cepat, merampas tali sepatu itu dan mengikatnya sendiri karena kita tidak sabar atau tidak tega, kita baru saja memutus proses sambungan saraf tersebut. Kita sedang mematikan saklar perkembangan otak mereka menuju kedewasaan.
Ayah bunda memberikan tanggung jawab nyata seperti tugas rumah tangga atau membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari kelalaian mereka bukanlah bentuk kekejaman. Itu adalah investasi biologis. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang dipercaya memegang kendali atas hidupnya sejak dini memiliki struktur otak yang lebih resilien dan skor efikasi diri yang jauh lebih tinggi. Ini adalah sisi inspiratifnya. Setiap kali Anda berkata, "Bunda percaya, kamu bisa selesaikan ini sendiri," Anda tidak hanya sedang bicara, tapi Anda sedang membantu mereka membangun arsitektur otak yang tangguh. Anda sedang memberikan mereka perangkat lunak untuk bertahan hidup di dunia yang keras nanti. Jadilah orang tua yang cukup kuat untuk melihat mereka berjuang. Karena di balik peluh dan kebingungan mereka saat ini, ada seorang calon pemimpin, seorang pribadi yang cerdas, dan seorang dewasa mandiri yang sedang terbentuk. Percayalah pada prosesnya, karena otak mereka dirancang untuk belajar dari perjuangan, bukan dari kenyamanan yang kita paksakan. Membangun kemandirian anak tidak bisa dilakukan hanya dengan satu malam. Ia butuh fondasi yang kokoh, yang saya sebut sebagai 4 pilar membesarkan orang dewasa. Ini bukan sekedar teori, ini adalah jembatan yang akan mereka seberangi menuju dunia nyata. Pilar pertama, mencintai tanpa mengatur. Belajarlah untuk menjadi cermin, bukan manajer. Seorang manajer sibuk memberikan instruksi, kamu harus begini, kamu harus begitu. Akibatnya, anak hanya bergerak saat disuruh. Jadilah cermin yang merefleksikan kekuatan mereka. Saat mereka berhasil, katakan, "Bunda lihat kamu tadi berusaha keras sekali sampai bisa." Biarkan mereka melihat kemampuan diri mereka sendiri melalui mata kita, bukan melalui ketakutan kita. Pilar kedua, memberikan pekerjaan nyata. Seringkali kita merasa kasihan dan berkata, "Sudah, belajar saja, biar urusan rumah bunda yang urus." Ayah bunda, ini adalah kekeliruan besar. Pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, melipat baju, atau menyapu adalah simulasi kehidupan. Melalui tugas-tugas ini, mereka belajar bahwa mereka adalah bagian dari tim, bahwa keberadaan mereka bermakna, dan mereka belajar menghargai sebuah proses. Jangan rampas rasa percaya diri mereka hanya karena kita ingin segalanya cepat beres. Pilar ketiga, membiarkan mereka berjuang. Ingatlah ini, kesulitan adalah mesin pertumbuhan. Jika anak kita gagal dalam tes atau tidak terpilih dalam tim basket, jangan langsung menelpon guru atau pelatihnya untuk protes. Berjalanlah di samping mereka, peluk pundaknya, dan tanyakan pertanyaan panduan. Apa yang akan kamu lakukan berbeda lain kali? Biarkan mereka merasakan pedihnya kegagalan saat mereka masih memiliki kita untuk tempat bersandar, agar mereka tidak hancur saat gagal nanti ketika kita sudah tidak ada di samping mereka. Ayah bunda, 4 pilar ini mungkin terasa berat dilakukan karena kita harus melawan ego kita sendiri. Namun, demi melihat mereka berdiri tegak suatu hari nanti, bukankah setiap tetes keringat dan kesabaran kita hari ini adalah harga yang pantas? Banyak dari kita yang berpikir bahwa kedewasaan adalah sebuah tombol yang otomatis menyala saat anak kita menginjak usia 18 atau 21 tahun. Padahal tidak seperti itu. Kedewasaan bukanlah sebuah tujuan akhir yang datang tiba-tiba. Ia adalah sebuah otot yang harus dilatih setiap hari, setapak demi setapak, melalui proses yang mungkin terasa berat bagi hati kita. Seni melepaskan. Melepaskan bukan berarti kita tidak peduli. Melepaskan justru adalah bentuk cinta tertinggi. Ini adalah teknik responsibility scaffolding, memberikan tanggung jawab bertahap yang semakin besar seiring bertambahnya usia mereka. Mari kita bicara tentang hal-hal yang sangat nyata di rumah kita. Pernahkah Bunda merasa gemas ingin merapikan tas sekolah anak usia 8 tahun karena takut ada bukunya yang tertinggal? Berhentilah, biarkan mereka yang mengepak tasnya. Jika ada buku yang tertinggal dan mereka ditegur guru, biarkan mereka merasakannya. Itulah cara mereka belajar tentang tanggung jawab. Atau untuk ayah, pernahkah ayah merasa ingin mewakili remaja kita saat dia ingin memesan makanan di restoran atau berbicara dengan orang asing karena dia terlihat malu? Tahan diri ayah. Biarkan dia yang berbicara. Biarkan dia terbata-bata. Biarkan dia belajar bahwa suaranya berharga dan dia mampu berinteraksi dengan dunia.
Mungkin kita takut mereka akan membuat kesalahan. Mungkin kita takut mereka akan malu. Tapi ayah bunda, setiap kali kita menyelamatkan mereka dari kesalahan kecil, kita sebenarnya sedang mencuri pelajaran besar dari hidup mereka. Kesalahan adalah guru terbaik yang pernah ada. Lihatlah tangan kecil itu. Suatu saat, tangan itu tidak akan lagi menggandeng jemari kita saat menyeberang jalan. Tangan itu akan memegang kemudi hidupnya sendiri. Jika kita tidak pernah membiarkan tangan itu mencoba, gagal, dan kotor sejak dini, bagaimana mungkin kita berharap tangan itu akan kuat saat harus menopang beban dunia nanti? Melepaskan memang sakit. Ada rasa sepi yang muncul saat kita sadar mereka tidak lagi butuh bantuan kita untuk hal-hal sepele. Tapi itulah kemenangan kita yang sesungguhnya. Saat kita melihat mereka mampu mengelola jadwalnya sendiri, mampu menyelesaikan konfliknya dengan teman tanpa bantuan kita, disitulah kita tahu, kita telah berhasil memberikan mereka sayap untuk terbang, bukan sekedar sangkar emas yang nyaman. Ayah bunda, kita hidup di dunia yang sangat terobsesi dengan angka. Kita seringkali terjebak dalam perlombaan tanpa henti. Nilai rapor yang sempurna, medali emas di lemari kaca, hingga nama besar universitas yang nantinya akan mereka sandang. Tanpa sadar, kita mulai memandang anak-anak kita sebagai sebuah proyek yang harus sukses, atau sebuah resume portofolio yang harus mengkilap di mata orang lain agar kita dianggap sebagai orang tua yang berhasil. Tapi hari ini, mari kita letakkan semua ambisi itu sejenak. Mari kita lihat anak kita sebagai seorang manusia, bukan sebagai piala. Keberhasilan sejati Anda sebagai orang tua tidak akan pernah bisa diukur oleh selembar ijazah atau besarnya gaji mereka suatu saat nanti. Keberhasilan Anda yang sesungguhnya tercermin pada saat-saat sunyi yang mungkin tidak pernah dilihat dunia. Ia ada pada saat anak Anda jatuh dengan keras, namun mereka memiliki keberanian untuk mengusap air matanya dan berkata, "Aku akan coba lagi." Ia ada pada saat mereka melihat orang lain kesulitan dan mereka tergerak untuk membantu tanpa perlu diminta. Tanyakanlah pada hati kecil ayah bunda, siapakah anakku saat dunia sedang tidak melihatnya? Apakah dia pribadi yang penuh belas kasih? Apakah dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan bangga atas dirinya, bukan karena pencapaiannya, tapi karena karakternya? Anak-anak kita bukanlah perpanjangan tangan dari mimpi-mimpi kita yang belum tercapai. Mereka adalah jiwa-jiwa mandiri yang hanya dititipkan Tuhan melalui kita untuk kita bimbing. Keberhasilan kita adalah ketika kita bisa melepas mereka ke dunia nyata dengan keyakinan penuh bahwa mereka tidak butuh kita untuk bertahan hidup. Namun mereka selalu tahu jalan pulang ke pelukan kita karena rasa hormat dan cinta, bukan karena ketergantungan. Suatu hari nanti saat kita menua dan melihat mereka berjalan gagah di jalannya sendiri, kita akan menyadari satu hal. Prestasi terbesar kita bukanlah membuat mereka menjadi orang yang hebat di mata dunia, tapi membuat mereka menjadi orang dewasa yang utuh, yang mampu mencintai, yang berani bertanggung jawab, dan yang cukup tangguh untuk tetap bersinar meskipun dunia sedang gelap. Itulah kemenangan kita yang abadi. Itulah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Ayah bunda, perjalanan mendidik anak memang tidak pernah mudah. Akan ada hari di mana kita merasa gagal, hari di mana kita merasa lelah, dan hari di mana ketakutan akan masa depan mereka menghantui pikiran kita. Namun ingatlah satu pesan ini, siapkan anak Anda untuk menghadapi jalanan, bukan menyiapkan jalanan untuk anak Anda. Membiarkan mereka berjuang bukan berarti kita berhenti mencintai. Justru itulah bentuk cinta yang paling berani. Cinta yang memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh. Jangan takut jika mereka jatuh hari ini, karena itulah cara mereka belajar berdiri tegak di masa depan. Jangan takut jika mereka melakukan kesalahan, karena itulah cara mereka menemukan kebijaksanaan. Teruslah menjadi pelabuhan yang aman, tapi jangan menjadi pagar yang memenjara sayap mereka. Kita adalah akar, dan mereka adalah tunas yang harus menjulang tinggi menyentuh langit dengan kekuatan mereka sendiri.
Saya berdoa untuk setiap ayah dan bunda yang menonton video ini. Semoga Tuhan selalu menguatkan pundak kita, menjernihkan pikiran kita, dan melembutkan hati kita. Semoga Ananda tercinta tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya mandiri dan dewasa, tapi juga menjadi penyejuk hati bagi keluarga dan manfaat bagi dunia. Jangan menyerah ayah bunda, setiap kesabaran Anda dalam menahan diri untuk tidak menyelamatkan mereka secara berlebihan adalah investasi abadi bagi karakter mereka. Kalian adalah orang tua hebat, dan perjalanan ini akan membuahkan hasil yang indah pada waktunya. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir. Jika video ini menyentuh hati Anda, bagikanlah kepada orang tua lainnya, agar semangat kemandirian ini terus tersebar. Sampai jumpa di perjalanan parenting berikutnya. Salam hangat untuk seluruh keluarga di rumah.